Halo, selamat datang di channel YouTube saya Coba Aja Dulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana makro itu dan bagaimana pembuatannya, ada baiknya kita kembali membahas tentang makro itu seperti apa, karena dengan kalian memahami makro itu apa, itu akan memudahkan teman-teman bagaimana belajar makro dan juga bagaimana penggunaannya dan bagaimana pembuatannya. Nah, seperti di video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa makro itu adalah sekumpulan aksi yang dapat kita rekam dan kita jalankan sebanyak yang kita perlukan. Nah, makro ini juga menghemat waktu kita untuk suatu pekerjaan yang berulang. Kalau kita baca ataupun kita ini agak rumit ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dengan contoh. Nah, jadi makro makro Excel itu ada sekumpulan aksi. Nah, yang dimaksud aksi itu adalah misalnya gini. eh, Nah, saya ingin membuat satu invoice. Nah, katakan misalnya tugas saya adalah mengirim invoice kepada tertanggung ataupun kepada pelanggan. Nah, biasanya kan invoice itu dikirim dalam bentuk PDF ya. Nah, karena mungkin sekarang sudah zamannya serba digital, ya kita sudah tidak lagi menggunakan hard copy. Jadi biasanya orang mengirim file atau mengirim invoice itu melalui email sehingga kita butuh file yang berupa PDF. Nah, tadi kembali lagi tadi ke pengertian makro itu. Makro Excel adalah sekumpulan aksi. Nah, yang dimaksud dengan aksi itu adalah ketika kita mau meng-create atau membuat satu file Excel ini atau invoice ini menjadi sebuah uh, file berupa PDF. Nah, aksinya yang saya lakukan adalah ada di file, lalu saya save, kemudian saya browse, kemudian saya ganti format filenya ke dalam PDF, lalu saya cari foldernya, kemudian saya beri nama, misalnya contoh 1. Nah, kemudian saya save dan hasilnya adalah ini. Nah, jadi saya melakukan aksi proses pembuatan invoice dari bentuk Excel menjadi PDF. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itulah yang dimaksud tadi makro adalah sekumpulan aksi yang yang dapat kita rekam. Jadi yang tadi kayak file, save as, terus browse, terus saya buat ini PDF, lalu saya ini aksi ini bisa saya rekam dan rekaman itulah yang dinamakan mungkin makronya. Nah, sampai sini sudah paham, kan? Makros dapat membantu kita menghemat waktu dalam suatu tugas yang berulang. Nah, maksudnya pengulangannya itu adalah seperti ini. Nah, ketika saya harus membuat kembali invoice yang kedua, maka saya akan melakukan aksi-aksi ini kembali kan. Ketika kita tidak menggunakan makro. Nah, lalu saya buat contoh 2. Nah, lalu di sini akan ada contoh 2. Sama kan? Sama kan? Nah, kemudian pengulangan itu tadi akan bisa kita hilangkan untuk menghemat pekerjaan kita ketika kita sudah membuat rekaman makronya. Jadi ketika kita harus membuat invoice ini lagi, saya nggak perlu mengklik file kemudian membuat proses mengconvert ke dalam bentuk PDF lagi karena sudah saya buat rekamannya dalam berupa makro. Nah, saya akan memanggil makro itu kembali. Nah, mungkin masih agak sedikit kurang paham ataupun agak sedikit susah dipahami. Nah, agar lebih mudah saya akan berikan contoh kembali bagaimana sih pengulangan yang dimaksud dan juga cara
menghemat waktu. Yang dimaksud menghemat waktunya seperti apa? Ini saya sudah punya rekaman aksi-aksi yang tadi, file, save as, kemudian browse, lalu kemudian saya klik PDF, kemudian saya pilih folder, kemudian saya tuliskan namanya. Jadi ini sudah berisi tentang rekaman tadi, rekaman aksi-aksi itu. Nah, yang dimaksud dengan makro dapat membantu menghemat waktu untuk satu pekerjaan yang berulang. Nah, ketika makro yang sudah berjalan, sudah ada di sini, dan tadi dikatakan bahwa kita dapat menjalankan makro itu. Nah, ketika saya harus membuat invoice kembali setelah tadi 5 dan 6 dan 7, nah saya akan melanjutkan untuk membuat invoice. Tadi kan katanya makro itu sudah dapat direkam, dan Excel ini sudah memiliki rekaman makronya. Nah, kita dapat memanggil lagi untuk membuat invoice yang berikutnya. Nah, ini saya ganti, dan saya panggil makronya. Nah, di sini berubah, dan ini udah ada kepanggil makronya di sini. Jadi karena ini udah berisi makro, proses yang tadi save itu sudah otomatis. Dan ketika saya ganti ini, maka ketika saya ganti data yang di sini, atau saya panggil data yang berbeda, maka otomatis ketika ini terganti, makronya akan dipanggil untuk meng-create untuk PDF ataupun untuk melakukan proses file, save as, kemudian memilih folder, kemudian memindahkannya ke dalam folder contoh tersebut. Nah, kemudian misalnya saya buat 008, saya mengulang lagi. Nah, kemudian di sini sudah ada kebentuk, di sini juga udah berubah. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses berulangnya. Saya harus membuat invoice lagi, kemudian saya bisa memanggil kembali makro yang sudah direkam, yaitu saya rekam tadi proses file, save as, kemudian saya ganti PDF, kemudian saya pilih folder, dan kemudian terisi ke sini. Nah, kemudian bisa menghemat waktu untuk tugas yang berulang. Nah, ketika tiap hari teman-teman harus membuat invoice begini dengan jumlah data sebanyak ini, nah kira-kira teman-teman merasa terbantu nggak dengan pembuatan makro seperti ini? Daripada teman-teman harus satu-satu membuat save as, file, browse. Ini butuh waktu berapa lama? Sementara dengan makro ini teman-teman bisa melakukannya hanya dengan mengklik seperti ini. Sampai di sini saya berharap teman-teman bisa mengerti. Kalau belum mengerti, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nah, saya berharap pengertian makro ini teman-teman pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam pembuatan. Nah, untuk cara pembuatannya, makro ini sangat gampang. Tutorial pembuatannya akan kita lanjutkan pada video berikutnya ya teman-teman. Karena ini sudah terlalu malam, kita mau ngopi dulu. Jadi sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.